Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul analisis lingkungan strategi. Perkenalkan, nama saya Ubat Bakti Juanda. Saya Rafael. Saya Alfa Cekar. Saya Kevin Mundala. Saya Tio Angga Perdana. Saya Devan Devan. Pengertian analisis lingkungan strategik. Analisis lingkungan strategik adalah proses menilai dan memahami berbagai faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjangnya. Proses ini melibatkan identifikasi peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan organisasi yang berasal dari faktor-faktor di luar dan dalam organisasi, seperti kondisi ekonomi, teknologi, sosial budaya, hukum, persaingan, dan sumber daya internal. Dengan memahami lingkungan eksternal dan internal, organisasi dapat merumuskan strategi yang lebih efektif. Kemudian, ada pentingnya analisis lingkungan strategi. Yang pertama, mengidentifikasi peluang dan ancaman, yaitu analisis lingkungan strategik membantu organisasi dalam mengidentifikasi peluang yang bisa dimanfaatkan serta ancaman yang harus diatasi atau diminimalkan dampaknya. Yang kedua, meningkatkan keunggulan bersaing, yaitu dengan pemahaman yang baik tentang lingkungan bisnis, organisasi dapat menyusun strategi yang memperkuat keunggulan kompetitifnya dibandingkan pesaing. Yang ketiga, mendukung keputusan strategis. Informasi yang diperoleh oleh analisis menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis yang lebih efektif dan berbasis data. Kemudian, adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Lingkungan bisnis sering berubah, baik dari aspek teknologi, ekonomi, maupun regulasi. Analisis lingkungan membantu organisasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tersebut. Selanjutnya ada pengelolaan resiko. Dengan pemahaman potensi ancaman dari lingkungan, organisasi dapat mengembangkan strategi mitigasi risiko yang lebih baik, sehingga mengurangi kemungkinan dampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Yang terakhir ada optimalisasi sumber daya, yaitu analisis yang membantu organisasi dalam mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif untuk mencapai kinerja yang lebih optimal. Selanjutnya ada lingkungan eksternal makro. Lingkungan eksternal makro adalah faktor-faktor yang di luar organisasi yang dapat mempengaruhi operasi dan kinerja organisasi secara luas dan umumnya tidak dapat dikendalikan langsung oleh organisasi. Lingkungan eksternal makro biasanya dianalisis menggunakan model PESTEL yang mencakup 6 elemen utama. Yang pertama ada faktor politik. Faktor politik mencakup kebijakan pemerintah, regulasi, hubungan internasional, dan stabilitas politik yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Contohnya, perubahan kebijakan pajak di Indonesia dapat berdampak pada biaya operasional perusahaan. Kedua, ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi mencakup keadaan ekonomi suatu negara atau wilayah, seperti tingkat ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga, nilai tukar mata uang, dan tingkat pengangguran. Contohnya, saat inflasi meningkat, harga bahan baku naik, sehingga perusahaan perlu menaikkan harga produk atau mencari cara lain untuk mempertahankan margin keuntungannya. Yang ketiga ada faktor sosial dan budaya. Faktor ini mencakup nilai-nilai budaya, kebiasaan, demografi, tingkat pendidikan, dan preferensi konsumen di masyarakat. Contohnya, meningkatkan kesadaran akan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat dapat menjadi peluang bagi bisnis, makanan sehat, atau produk olahraga. Yang keempat ada faktor teknologi. Faktor ini mencakup perkembangan teknologi, inovasi, serta adopsi teknologi baru dalam masyarakat. Contohnya, kemajuan teknologi digital dan e-commerce membuat perusahaan retail harus beradaptasi dengan menjual produk secara online untuk memenuhi permintaan konsumen yang lebih suka belanja melalui daring. Kelima ada faktor lingkungan. Faktor ini berkaitan dengan isu lingkungan, perubahan iklim, regulasi terkait lingkungan, dan tuntutan untuk bisnis yang berkelanjutan. Contohnya adanya regulasi mengenai pengurangan emisi karbon yang mempengaruhi perusahaan di industri energi dan otomotif untuk mengembangkan produk ramah lingkungan. Yang keenam ada faktor hukum. Faktor hukum mencakup undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang harus dipatuhi oleh organisasi sebagai hak cipta, undang-undang ketenagakerjaan, serta regulasi tentang keselamatan kerja. Contohnya peraturan tentang upah minimum,
yang terus diperbarui dapat mempengaruhi biaya tenaga kerja bagi perusahaan di berbagai sektor. Selanjutnya ada lingkungan internal dalam analisis SWOT. Terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama ada kekuatan, strength, dan kelemahan, weakness. Analisis ini berfokus pada aspek-aspek internal organisasi yang dapat dikendalikan dan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis. Berikut adalah penjelasan dan contoh dari komponen internal SWOT. Yang pertama ada kekuatan, strength. Kekuatan adalah aset, kapabilitas atau sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dan memberikan keunggulan kompetitif dalam pasar. Kekuatan ini mencakup segala aspek positif yang menjadi daya tarik bagi pelanggan dan pembeda dari pesaing. Contoh, brand yang kuat, sumber daya manusia terampil, serta keuangan yang kuat. Yang kedua ada kelemahan, weakness. Kelemahan adalah keterbatasan atau hal-hal negatif dalam organisasi yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Kelemahan ini bisa berupa proses yang tidak efisien, keterbatasan sumber daya atau reputasi yang buruk. Contoh, proses produksi kurang efisien, keterbatasan sumber daya, kualitas layanan pelanggan yang kurang memadai. Oke, yang terakhir ada tujuan dari analisis lingkungan internal dalam SWOT. Analisis kekuatan dan kelemahan ini membantu organisasi untuk yang pertama mengoptimalkan kekuatan dalam menghadapi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki atau diminimalkan agar tidak menjadi penghambat strategi. Lalu yang selanjutnya adalah komponen eksternal dari analisis SWOT, yaitu opportunities dan threat. Yang pertama, opportunities atau peluang adalah kondisi eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Contohnya pertumbuhan pasar digital, yaitu meningkatnya jumlah pengguna internet dan platform media sosial memberikan peluang bagi perusahaan retail untuk memperluas pasar dengan membuka toko daring. Lalu ada perubahan preferensi konsumen. Jika konsumen mulai lebih peduli terhadap produk ramah lingkungan, perusahaan yang berfokus pada produk berkelanjutan dapat memanfaatkan tren ini untuk menarik pelanggan baru. Lalu ada threat atau ancaman, adalah kondisi eksternal yang dapat berdampak negatif pada organisasi dan perlu diwaspadai atau diminimalkan dampaknya. Ancaman seringkali datang dari perkembangan ekonomi, peraturan pemerintah, atau persaingan yang ketat. Contohnya adalah perubahan regulasi. Perubahan aturan terkait perpajakan atau lingkungan dapat meningkatkan biaya operasional, seperti kebijakan pengurangan emisi yang ketat di sektor otomotif. Lalu ada fluktuasi ekonomi global. Jika ada penurunan ekonomi, daya beli konsumen juga bisa menurun, yang dapat mengurangi penjualan produk. Selanjutnya ada lingkungan eksternal industri. Lingkungan eksternal industri adalah kondisi atau faktor-faktor di luar organisasi yang mempengaruhi seluruh industri atau sektor tempat organisasi tersebut beroperasi. Faktor-faktor ini mencakup persaingan di antara perusahaan, hubungan dengan pemasok dan pelanggan, serta adanya produk atau layanan substitusi. Analisis lingkungan eksternal industri sering dilakukan menggunakan model Quarter 5 Force. 1. Persaingan antara perusahaan dalam industri rivalry. Persaingan yang tinggi di antara perusahaan dalam industri dapat mempengaruhi harga, kualitas, dan inovasi produk. Contohnya, industri smartphone memiliki persaingan yang tinggi dengan perusahaan seperti Apple, Samsung, dan Xiaomi yang saling bersaing dalam inovasi teknologi dan harga untuk menarik konsumen. Yang kedua ada ancaman pendatang baru atau threat of new entrants. Ancaman pendatang baru adalah kemungkinan bahwa perusahaan baru akan memasuki industri dan menambah persaingan. Industri dengan hambatan masuk rendah akan lebih rentan terhadap ancaman pendatang baru. Contoh, industri kopi memiliki hambatan masuk yang relatif rendah, sehingga perusahaan kecil atau kedai kopi independen sering kali bermunculan, meningkatkan persaingan bagi merek-merek besar seperti Starbucks. Selanjutnya ada ancaman produk atau layanan pengganti, threat of substitusi. Produk atau layanan pengganti adalah alternatif lain yang dapat menggantikan produk yang ditawarkan oleh industri yang dapat mempengaruhi permintaan. Contohnya, dalam industri transportasi, layanan taksi dapat terancam oleh munculnya layanan ride-hailing seperti Uber dan Grab yang menawarkan alternatif transportasi yang lebih fleksibel. Sekian presentasi dari kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.